Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Azahari, NIM 0104182105. Di sini saya dari mahasiswa Manajemen Dakwah, kelas Manajemen Dakwasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Di sini saya membuat video ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester pada mata perkuliahan Retorika Dakwah. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai retorika dakwah di dalam video ini. Pertanyaan pertama ialah jelaskan apa yang dimaksud dengan retorika dakwah, urgensi dalam retorika dakwah, dan juga manfaat mempelajari retorika dakwah. Saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan retorika dakwah. Retorika dakwah terdiri dari dua kata, yaitu retorika dan juga dakwah. Perlu kita pahami, retorika merupakan seni berbicara di depan umum untuk menyampaikan sesuatu secara baik agar orang lain yang mendengarkan dapat memahami dan juga mengambil pesan dari apa informasi yang kita sampaikan. Sedangkan dakwah merupakan seruan untuk mengajak seseorang melakukan hal kebaikan dan juga melarang orang untuk melakukan hal-hal yang buruk. Jadi, retorika dakwah merupakan seni berbicara di depan umum atau yang kita sebut dengan keterampilan berbicara di depan umum untuk mengajak orang lain untuk memahami apa yang kita sampaikan agar orang lain dapat memahami dengan benar apa yang kita sampaikan dan juga agar orang lain tertarik dengan apa yang kita sampaikan tersebut, sehingga pesan yang disampaikan oleh dai kepada mad'unya akan sampai secara efektif dan juga efisien dan tidak terhambat oleh apapun. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang urgensi dalam retorika dakwah. Yang harus kita ketahui ialah yang pertama, itu penguasaan konsep Islam. Secara bahasa kita sering menyebutnya ialah pendalaman ilmu. Karena dengan mendalami ilmu agama, kita semakin mudah untuk menyampaikannya karena kita memiliki bukti-bukti dan juga kita memahami apa yang ingin kita sampaikan, sehingga kita mengurangi rasa gugup yang kita alami pada saat kita di depan panggung. Yang kedua ialah pengalaman dalam berbicara di depan umum. Karena orang-orang yang sering berbicara sekalipun di depan umum akan merasakan rasa takut, gugup, dan juga tidak percaya diri. Apalagi kita yang memulai untuk berdakwah atau orang-orang yang memulai untuk berdakwah, ia akan mengalami hal yang sama. Tetapi dengan pengalaman dalam keberhasilan dakwah, kita lebih percaya diri akan menyampaikan dakwah tersebut. Apalagi kita memahami konsep dakwah dan juga kita memahami metode apa yang ingin kita sampaikan, serta kita memahami bagaimana kita akan menyampaikan hal tersebut ataupun isi dari dakwah kita tersebut, kita memahaminya. Oleh sebab itu akan membantu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mad'u yang ingin kita sampaikan. Semakin tinggi pengalaman kita dalam berdakwah dan keberhasilan dakwah, maka akan semakin tinggi pula rasa percaya diri dan juga semakin tinggi pula ilmu komunikasi yang kita dapatkan. Sehingga komunikasi yang kita sampaikan kepada mad'u tersebut akan menjadi komunikasi yang baik dan juga akan menjadikan kefahaman terhadap mad'u tersebut. Oleh sebab itu, pengalaman dalam kita berdakwah ataupun berkomunikasi ialah kita harus memahami bagaimana bahasa yang kita sampaikan ataupun mimik wajah, intonasi. Kita harus memahami konsep-konsep dalam berbicara sehingga kita mengetahui dan juga kita memahami siapa yang ingin kita ajak bicara, sehingga kita lebih mudah untuk menyampaikan pesan dakwah tersebut. Karena kebanyakan dari kita tidak memahami dan tidak melakukan pendekatan terhadap mad'u yang ingin kita sampaikan tersebut. Jadi, urgensi dalam berdakwah itu kita harus memahami konsep Islam agar kita percaya diri dan juga kita harus terus belajar untuk menggali pengalaman agar kita lebih baik dalam berkomunikasi. Ada beberapa manfaat yang kita dapat dari mempelajari retorika dakwah. Yaitu yang pertama adalah kita mampu mengolah atau kita menjadi lebih pandai dalam mengolah kosakata yang ingin kita sampaikan di depan umum. Karena penting bagi seorang dai ataupun seorang juru dakwah untuk memahami
dan juga untuk mengerti apa yang ingin kita sampaikan di depan umum. Karena tidak mungkin kita menyampaikan tetapi kita tidak memiliki pemahaman dalam hal tersebut. Jadi, jika adanya retorika dakwah dan mempelajari retorika dakwah, seorang dai lebih mudah dalam menyampaikan dan lebih pandai dalam mengolah kosakata yang ingin disampaikannya, sehingga dai tersebut tidak mengalami kesulitan dalam berbicara di depan umum. Dan juga yang lebih penting lagi, seorang dai tersebut dapat menyampaikan pesan dakwah secara baik dan juga efisien, sehingga tujuan dakwah dapat terselesaikan secara cepat dan juga efektif. Yang kedua ialah pandai mengatur dan mengaplikasikan intonasi, bahasa, dan sebagainya. Karena dalam kita mempelajari retorika dakwah, kita harus memahami bahasa apa dan bagaimana kita mengutarakan di depan umum siapa objek dakwah kita dan bagaimana kita menarik objek dakwah kita tersebut untuk dapat mendengarkan kita dalam berdakwah tersebut, sehingga tujuan dakwah yang kita ingin capai tersebut dapat tercapai dengan efektif dan juga efisien. Sehingga pula dalam kita berdakwah kita tidak kesulitan dalam mengatur ekspresi wajah, karena kita harus menarik orang lain untuk terus melihat kita dan juga memahami apa pesan dakwah yang ingin kita sampaikan. Yang ketiga ialah ide yang kita sampaikan atau pesan dakwah yang kita sampaikan lebih mudah untuk ditangkap oleh objek dakwah kita. Kenapa? Karena mereka akan tertarik dengan apa yang kita bicarakan pada saat kita membicarakan hal tersebut. Konsep berdakwah ialah kita harus dapat menarik dan juga kita harus dapat melihat bagaimana kemampuan mad'u tersebut dalam menangkap apa yang kita sampaikan. Karena tujuan berdakwah kita ialah mengajak pada kebaikan dan melarang pada keburukan, sehingga konsep Islamiyah yang kita sampaikan akan menjadikan suatu acuan kepada mad'u tersebut. Oleh sebab itu, ide-ide yang kita sampaikan, apabila kita sampaikan dengan menarik dan kita kemas dengan bahasa yang lebih efektif, maka ide-ide tersebut akan mudah disalurkan kepada mad'u tersebut. Oleh sebab itu, proses dakwah akan berjalan dengan lebih baik. Dan yang keempat ialah lebih menghargai lagi dalam orang berbicara. Contohnya, kita telah mengetahui bagaimana kesulitan yang kita dapatkan pada saat kita berbicara di depan umum. Dan kita akan menghargai orang lain dalam berbicara di depan umum, karena kita mengetahui bagaimana kesulitan-kesulitan yang mereka dapatkan dalam mereka berbicara di depan umum. Mulai dari pendekatan psikologi yang harus mereka pahami, bagaimana mad'unya, bagaimana konsep dakwah yang ingin mereka kemas di dalam suatu hal yang menarik, bagaimana bahasa yang harus mereka kemas agar semua orang mengerti, agar mad'u mengerti, dan bagaimana pula kita memahami kondisi, situasi dalam suatu konsep dakwah tersebut, memilih metode dan sebagainya. Sehingga apabila kita di posisi yang berterbalik dengan orang tersebut, kita lebih menghargai orang tersebut untuk dia berbicara di depan umum. Atau sering kita sebut dengan apabila kita yang menjadi mad'unya, maka kita lebih menghargai lagi orang saat berbicara dengan kita, karena pertukaran dari komunikasi itu penting agar kita mengetahui apakah komunikasi yang kita sampaikan tersebut dapat sampai kepada mad'u tersebut. Karena tujuan dari dakwah untuk mengajak orang lain kepada hal yang baik, sehingga kita membutuhkan feedback untuk mengetahui seberapa paham orang tersebut dengan apa yang kita sampaikan. Di sini pertanyaan kedua ialah jelaskan apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita berpidato. Yang pertama ialah kesehatan mental dan juga kesehatan fisik. Karena kesehatan mental mempengaruhi bagaimana kita menyampaikan suatu pidato tersebut. Apabila kita merasa gugup, takut, tidak percaya diri, maka akan mempengaruhi bagaimana kita melakukan proses komunikasi di atas panggung atau saat berpidato. Yang kedua ialah kesehatan fisik. Kesehatan fisik juga penting, karena apabila kita dalam kondisi sakit atau kurang fit, maka proses pidato yang kita lakukan, proses penyampaian pesan yang kita lakukan akan tidak optimal, karena terganggunya
kesehatan kita. Yang kedua ialah memilih dan memahami tujuan berpidato. Karena kita harus mencapai tujuan pidato itu sehingga pidato kita berjalan dengan baik dan benar. Kita harus memilih tujuan apa yang ingin kita sampaikan dalam berpidato tersebut. Yang ketiga ialah memilih konsep atau memilih tema pidato pada umumnya, pada awalnya. Karena tergantung pada situasi dan kondisi, tema pidato harus kita persiapkan sehingga apabila kita telah maju dan telah melakukan pidato tersebut, kita dapat menganalisis kekurangan dan juga kelebihan dari pidato kita. Dan tema pidato perlu kita pahami dan juga kita pelajari agar pidato kita menjadi lebih baik. Yang ketiga ialah menganalisis pendengaran dan pertukaran informasi sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Pertukaran informasi pada kondisi dan situasi tertentu harus kita pahami agar kita dalam melakukan atau dalam penyampaian komunikasi tersebut kita lebih memahami bagaimana konsep yang akan dipelajari atau bagaimana pula bahasa, intonasi dan sebagainya yang akan kita sampaikan kepada seseorang tersebut. Dan yang keempat ialah menguasai isi pidato dengan detail. Ini sangat penting karena isi pidato yang kita sampaikan tersebut walaupun memiliki kesalahan, tapi kita menyampaikannya dengan baik, maka orang tidak akan mengetahui apa kesalahan dari pidato tersebut. Tetapi kita harus menguasai dengan detail apa yang ingin kita sampaikan sehingga kita menyampaikannya dengan baik dan juga kita menyampaikannya dengan mantap dan percaya diri. Sehingga pada saat kita maju untuk menyampaikan pidato, kita tahu apa yang ingin kita sampaikan dan apa yang ingin kita mulai serta apa tujuan kita dalam pidato tersebut. Karena kita harus mencapai tujuan kita atau goals kita dalam mencapai pidato tersebut. Keberhasilan berpidato pula ditentukan juga bagaimana kondisi dan situasi serta pendekatan kita. Karena kita harus menarik pada saat berpidato. Bahasa kita bahasa kita, intonasi dan mimik wajah harus kita sesuaikan dengan siapa kita berbicara dan dengan siapa kita berpidato. Karena agar pidato kita itu lebih bisa dipahami oleh orang lain. Yang ketiga ialah kita akan menjelaskan tentang retorika dakwah sebagai ilmu dan juga sebagai seni. Yang pertama kita jelaskan ialah retorika dakwah sebagai ilmu. Retorika dakwah sebagai ilmu ialah yang memahami dan menyajikan bagaimana interaksi antara manusia dengan manusia lain dalam proses pertukaran komunikasi. Yang dimasukkan di sini pertukaran komunikasi agar seseorang yang menyampaikan komunikasi atau yang kita sebut dengan komunikator, pesan tersebut akan dipahami oleh komunikan, sehingga retorika dakwah juga dapat kita pahami sebagai sesuatu hal atau sesuatu ilmu yang akan membantu dalam proses komunikasi. Karena pemahaman dari komunikan akan dipengaruhi dari bagaimana komunikator menyampaikan pesan tersebut. Oleh sebab itu, kita harus memahami dan juga mengerti apa konsep dari retorika dakwah tersebut. Retorika dakwah tersebut ialah proses menyajikan suatu pesan dakwah untuk dikonsumsi oleh objek dakwah, tetapi bertujuan untuk agar suatu objek dakwah tersebut memahami dengan jelas apa yang disampaikan dari seorang dai tersebut. Dan juga sebagai ilmu, yaitu ilmu yang mempelajari tentang interaksi dan pemahaman interaksi antara seseorang dengan orang lain sebagai konsep komunikasi, sehingga pesan tersebut dapat disampaikan dengan baik. Yang kedua ialah retorika dakwah sebagai ilmu. Yang kedua ialah retorika dakwah sebagai seni. Retorika dakwah atau retorika
itu merupakan seni berbicara di depan umum, sehingga kita harus memahami konsep seni, yaitu keahlian atau skill yang kita punya secara alamiah yang akan kita keluarkan pada saat kita berbicara di depan umum. Retorika dakwah ialah cara penyampaian di depan umum untuk menyampaikan suatu pesan dakwah dengan keahlian atau talenta yang kita punya pada awalnya, yang terdiri dari talenta alamiah atau talenta yang diasah. Oleh sebab itu, retorika dakwah sebagai seni dapat kita ketahui atau dapat kita pahami sebagai seni berbicara di depan umum, yaitu kita harus dapat berbicara di depan umum dan menarik di depan umum pula, sehingga apa yang kita sampaikan, pesan yang kita sampaikan tersebut dapat dituju pada sasaran dakwah atau dapat dipahami dengan jelas oleh sasaran dakwah tersebut. Karena apabila sasaran dakwah tidak memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator tersebut, maka proses dakwah tidak berjalan dengan efektif dan juga efisien. Oleh sebab itu, diperlukan retorika dakwah untuk lebih mendalami dan lebih melihat bagaimana seni atau talenta kita dalam berbicara. Apakah kekurangan kita pada saat kita tidak percaya diri, ataukah kekurangan kita dalam penguasaan teks, atau kekurangan kita yang lainnya. Maka retorika dakwah sebagai seni ialah talenta yang berada pada diri sendiri. Otomatis kita bisa menilai seberapa jauh ia telah berbicara di depan umum, karena pengalaman juga memiliki hal yang penting dalam proses berdakwah, karena pengalaman akan menjadikan proses komunikasi lebih baik lagi, dan juga akan kita pahami bahwasannya pengalaman dapat mengasah bagaimana kita berbicara di depan umum. Oleh sebab itu, retorika sebagai seni merupakan retorika sebagai seni berbicara di depan umum untuk memahami konsep dakwah, untuk mengajak seseorang agar dakwah tersebut dapat menarik dan juga dapat dipercaya sebagai dakwah yang benar, dengan memberikan bukti-bukti yang relevan seperti bukti-bukti dalam Al-Quran dan juga hadis, sehingga retorika dakwah tersebut dapat berjalan dan proses dakwah tersebut dapat berjalan dengan semestinya. Pertanyaan keempat ialah kita akan menjelaskan tentang teknik atau persiapan berpidato, yaitu termasuk dalam persiapan mental, persiapan fisik, instrumen, dan audiens. Yang kedua ialah persiapan mental pada saat kita khutbah di luar, di dalam ruangan, di televisi, atau di radio. Yang ketiga ialah persiapan khutbah saat Idul Fitri. Kita akan membahas dari yang pertama, persiapan khutbah, yaitu persiapan khutbah diri sendiri atau persiapan mental kita. Persiapan mental sangat penting bagi kita yang memulai berpidato atau berkhutbah, baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Karena proses mental kita ini, teknik untuk mempersiapkannya ialah kita harus dapat mengontrol emosi kita, sehingga kita dapat menanggulangi rasa gugup, tidak percaya diri, rasa takut, dan sebagainya. Karena orang yang memiliki pengalaman tinggi sekalipun, ia akan merasakan hal tersebut apabila ia akan berbicara di depan umum. Oleh sebab itu, kita harus lebih mengontrol emosi kita, sehingga kita mempersiapkan hal-hal yang penting untuk disampaikan, seperti pendalaman dalam materi, pemahaman secara rinci, dan juga bagaimana proses kita dalam penyampaiannya, memahami bahasa yang ingin kita sampaikan, dan segala macamnya. Mental jadi sesuatu yang penting karena sering terjadi dalam kesalahan berpidato, orang lain tidak mengetahui karena atau orang yang sedang berpidato tersebut tidak merasa gugup saat ia melakukan kesalahan. Itu ialah kunci dalam berpidato yang harus kita jaga, karena pada saat kita berpidato seharusnya kadang kita mengalami gugup yang berlebihan, sehingga apa yang sudah kita hafalkan dan apa yang sudah kita analisis dan apa yang sudah kita pahami dengan baik akan hilang pada saat kita ingin berpidato. Sehingga kita harus lebih percaya diri dalam menyampaikan pidato tanpa kita melihat kesalahannya, karena kesalahan kita tersebut akan menimbulkan rasa gugup yang berlebihan
pada saat kita berpidato. Yang kedua ialah kesehatan fisik. Ini juga penting karena pada saat kita berpidato, kita harus memperhatikan kesehatan fisik karena fisik tersebut akan mengganggu konsentrasi kita dalam menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan pada saat pidato tersebut. Oleh sebab itu, pada saat kita berpidato, haruslah kita dalam kondisi yang fit atau yang sehat. Persiapannya ialah kita harus lebih lagi menjaga kesehatan seperti minum vitamin, menjaga kesehatan dengan baik, minum minuman yang bermanfaat, dan juga makan makanan yang bergizi serta sehat, agar apa yang di diri kita itu menjadi hal yang baik, ataupun kesehatan kita tersebut menjadi kesehatan yang baik, karena kita akan menyampaikan pidato. Karena kesehatan kita juga akan mempengaruhi bagaimana proses pidato tersebut akan berjalan dengan lancar. Yang ketiga ialah audiens. Kita harus memahami bagaimana audiens di lapangan, karena kita akan melakukan pendekatan dan juga kita harus menyampaikan pesan dan mereka harus dapat menangkap pesan yang kita sampaikan. Oleh sebab itu, kita harus menganalisa situasi, kondisi pada saat kita berpidato. Apa kekurangan pidato kita dan apa kelebihannya harus kita analisis lebih baik pada saat kita selesai berpidato. Dan juga kita harus memahami seperti kulturalnya, budayanya, bahasanya, agamanya, karena kita dalam berpidato kita harus lebih objektif dalam menyampaikan pesan, karena kita tidak mau pada saat kita berpidato ada yang tersinggung dan ada yang tidak menyukainya. Yang ketiga ialah instrumen. Instrumen sendiri ialah kelengkapan. Bagaimana bahasa, intonasi, dan sebagainya itu dikemas dalam instrumen. Bagaimana kita memahami konsep yang ingin kita sampaikan itu berada di dalam instrumen. Makanya pada saat kita menyampaikan pesan di dalam pidato, kita harus memahami bagaimana bahasa yang kita sampaikan, apa saja yang ingin kita sampaikan, konsep apa yang ingin kita pegang teguh, dan analisis apa yang telah kita lakukan sehingga kita berani menyampaikan hal tersebut. Yang kedua ialah penyampaian khutbah di dalam ruangan, di luar ruangan, di televisi, dan juga di radio. Semua memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Kita akan mulai dari di dalam ruangan. Di dalam ruangan, maka akan menimbulkan rasa bosan yang berlebihan bagi audiens, sehingga dai harus pandai menarik dan mempertahankan apa yang ingin disampaikannya. Oleh sebab itu, dia harus melakukan pendekatan lebih sehingga pesan apa yang ingin disampaikannya tersebut dapat sampai dengan baik dan benar. Karena tingginya rasa bosan, kita harus lebih mengemas ceramah atau pesan dakwah kita tersebut dalam hal-hal yang menarik, sehingga pada saat kita menyampaikannya, orang lain akan berinteraksi dengan kita dan melakukan serta memahami apa yang kita sampaikan. Karena pada saat kita berinteraksi langsung dalam khutbah, baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan, kita harus dapat menarik audiens agar mau memahami dan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Oleh sebab itu, kita harus mengemas secara lebih baik dan juga secara lebih menarik agar apa yang kita sampaikan lebih bisa memahami dan memberikan pemahaman yang lebih pada audiens tersebut. Yang kedua ialah pada saat kita berkhutbah di luar ruangan, yaitu terpecahnya konsentrasi. Itu ialah kelemahan dari berkhutbah di luar ruangan, sebab mereka dapat melihat ke seluruh ruangan, ke seluruh objek yang ada di sekitarnya, sehingga ia tidak akan berfokus kepada kita lagi. Hanya sebagian orang yang akan berfokus kepada kita sebagai penyampai dalam pesan dakwah tersebut. Sehingga dalam hal ini pula kita harus melihat juga dan kita harus memahami juga kemenarikan kita dan interaksi kita kepada mad'u tersebut. Sehingga apabila kita memiliki interaksi yang baik pada saat komunikasi penyampaian pesan tersebut, tidak menutup kemungkinan mereka akan lebih berfokus kepada kita dibandingkan kepada hal-hal di sekitar yang tidak penting, atau pada saat itu seperti kita melihat
hal-hal yang lain di luar dari ia terfokus kepada kita. Karena terpecahnya konsentrasi, maka lebih sering pada saat kita berkhutbah di luar ruangan akan sering ada gangguan-gangguan yang dari luar, seperti suara motor ataupun hal-hal yang lain yang akan mengganggu konsentrasi dari jamaah tersebut untuk memahami apa yang kita sampaikan. Oleh sebab itu, kita harus melakukan interaksi pada saat kita berdakwah dan mengemas bahasa, mimik wajah, dan sebagainya menjadi lebih menarik lagi, agar pada saat kita menyampaikan, audiens merasa tertarik dengan apa yang kita sampaikan pada saat itu, sehingga apa yang kita sampaikan dapat bisa menjadi hal yang baik kepada audiens dan dapat pemahaman yang lebih oleh audiens. Yang ketiga ialah berdakwah atau khutbah di televisi. Ini merupakan berkhutbah atau berceramah melalui media. Ini ada kekurangannya. Yang paling penting ialah komunikasi yang dilakukan ialah komunikasi searah tanpa ada interaksi dari audiens, sehingga dai lebih sulit dalam mengetahui apakah mad'u tersebut memahami apa yang disampaikannya. Oleh sebab itu, lebih memiliki kesulitan yang lebih, walaupun dapat diakses di mana saja dan kapan saja karena ia melalui media. Apalagi kalau media tersebut telah tersebar, maka kita akan menontonnya di rumah, tetapi dai tersebut di studio. Ya, kekurangannya ialah kurangnya interaksi. Jadi pemahaman dari mad'u tersebut tidak bisa kita fahami dengan jelas. Yang keempat dan yang terakhir ialah melalui radio. Ini cukup sulit karena baik kita tidak akan bertemu secara visual atau secara langsung, kita hanya dapat mendengarkan suaranya. Dan intonasi serta bahasa kita kadang berbeda dengan bahasa orang penyaji dalam dakwah tersebut, sehingga memiliki kesulitan yang lebih lagi dibandingkan kesulitan pada visual. Dan yang terakhir ialah, atau yang ketiga ialah khutbah pada saat Idul Fitri. Seperti yang kita ketahui bahwasanya khutbah Idul Fitri harus dilaksanakan dengan cepat, singkat, padat, dan jelas. Sehingga pada hal ini kita harus lebih memahami pada apa yang ingin kita sampaikan dan pokok-pokoknya saja, sehingga kita tidak bertele-tele, tetapi kita harus menarik karena yang akan melihat kita pada saat itu adalah orang ramai. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita akan menyampaikan hal yang menyebabkan kegugupan yang berlebih. Oleh sebab itu, pada saat kita menyampaikan pesan dakwah, kita harus memahami dulu apa yang ingin kita sampaikan dan harus juga mengemasnya dengan menarik, karena pada durasi yang singkat kita harus dapat mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, sehingga mengajak mereka juga untuk berfokus pada apa yang kita sampaikan. Oleh sebab itu, kita harus menarik, interaktif, dan juga kita harus lebih pada intonasi, bahasa, dan sebagainya. Yang kelima ialah, atau yang terakhir ialah bagaimana etika saat berdakwah. Ada beberapa etika dalam berdakwah. Yang pertama ialah qaulan ma'rufah atau berkata dengan baik. Qaulan ma'rufah ini merupakan konsep agar kita dalam berbicara kita harus memikirkan perasaan orang lain, atau kita tidak boleh berbicara apabila tidak ada kepentingan yang berlebihan, ataupun kita tidak boleh berbicara tentang hal-hal yang buruk. Oleh sebab itu, pada saat kita berdakwah, kita harus menggunakan bahasa yang baik, intonasi yang baik. Kita tidak boleh menyakiti orang lain dengan dakwah atau ucapan yang kita sampaikan tersebut. Dalam hal ini, kita harus memiliki etika atau tata krama dalam penyampaian. Seperti halnya, kita tidak bisa menyamakan antara kita berdakwah di Sumatera Utara dengan kita berdakwah di Jawa, karena orang-orang Jawa memiliki kelembutan dalam bahasanya, sedangkan orang-orang yang berada di Sumatera ia lebih besar intonasinya dibandingkan orang yang di Jawa, sehingga kita harus menyesuaikan dengan siapa kita berbicara dan berkata dengan baik. Berkata dengan baik itu mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik, sehingga kalimat-kalimat tersebut dapat dipahami oleh sasaran dakwah tersebut atau audiens.
dan kata-kata tersebut memiliki arti atau makna menjuru kepada hal-hal yang positif. Yang kedua ialah qaulan karimah atau memperlakukan orang lain dengan penuh rasa hormat. Kita harus saling menghormati dalam hal berdakwah karena itu merupakan etika yang diajarkan saat kita berdakwah. Kita harus menghormati orang yang lebih tua dibandingkan kita walaupun kita adalah seorang dai. Kita harus menghormati orang lain. Kita harus tidak saling bertengkar atau tidak saling menyakiti pada orang lain. Karena pada saat kita berdakwah, mungkin kalimat-kalimat yang kita ucapkan akan menyinggung orang lain, sehingga kita harus pandai dalam menyusun kalimat-kalimat dan perkataan-perkataan sehingga tidak menyakiti orang lain dalam kita berdakwah. Hal ini juga disebut dalam surah Al-Isra ayat ke-23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dan memeliharamu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka dengan ucapan, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dari sini kita dapat melihat bahwasannya dan memahami bahwasannya perkataan kita, lisan kita akan mempengaruhi orang lain. Mungkin lisan kita akan menyakiti orang lain sebab lisan kita ini dia tidak bertulang, tetapi dia memiliki makna dan bisa membuat orang senang, tetapi bisa pula membuat orang kecewa dan sakit hati. Oleh sebab itu dalam berdakwah penting kita untuk menjaga lisan kita. Apa yang kita keluarkan dari mulut kita harus kita jaga, karena itu merupakan etika dalam kita berdakwah. Yang ketiga ialah qaulan maisuron atau mempergunakan bahasa yang mudah dimengerti. Ini juga kita sampaikan bahwasanya bahasa yang kita mengerti seperti bahasa sehari-hari yang mudah kita mengerti. Tetapi penggunaan bahasa ini harus kita sesuaikan dengan siapa orang yang ingin kita sampaikan dakwahnya. Yang keempat ialah perkataan yang balik, fasih, dewasa, dan menyentuh hati. Karena kita harus dapat membangun mental dan spiritual dari objek dakwah kita, sehingga apa yang kita bahasakan ialah bahasa orang dewasa yang memahami tentang konsep hal tersebut. Seperti kita sedang membahas tentang fikih wanita, kita harus membahasnya secara dewasa dan juga secara fasih dan mendalam sehingga tidak ada kesalahpahaman. Yang kelima ialah saya akan menjelaskan tentang etika dalam berdakwah. Ada 5 etika dalam berdakwah. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ialah qaulan ma'rufah atau perkataan yang baik. Dalam berdakwah kita harus memiliki etika dalam berkata, karena penyampaian atau hal yang ingin kita sampaikan tidak boleh menyakiti orang lain dan tidak boleh membuat orang lain bersedih, sehingga kosakata yang kita sampaikan harus kita analisis terlebih dahulu apakah itu menyakitkan orang lain atau tidak, sehingga pada saat kita menyampaikannya kita lebih mudah dan lebih paham serta kita lebih melakukan pendekatan lagi pada audiens kita. Yang kedua ialah qaulan karimah atau memperlakukan orang lain dengan sopan. Penting bagi kita untuk menjaga sopan santun kita atau rasa hormat kita kepada orang yang lebih tua dibandingkan kita ataupun pada anak-anak sekalipun, karena sopan santun kita itu akan mencerminkan bagaimana kita menyampaikan hal-hal, maka kita akan dipercaya menyampaikan hal-hal atau ceramah pada kesempatan yang akan datang karena kita memiliki sopan santun atau akhlak yang baik. Oleh sebab itu, terkadang kita pandai dalam berbicara, pandai dalam berpidato, tetapi kita kurangnya rasa hormat kita kepada orang lain, menyebabkan kurangnya rasa percaya serta citra kita di depan masyarakat. Oleh sebab itu, kita harus membiasakan diri berlaku hormat kepada orang lebih tua daripada kita, sehingga penyampaian kata-kata kita tidak akan menyakiti orang lain dan juga tidak akan menjadikan hal-hal negatif di kemudian hari.
karena kita akan mengajak orang pada kebaikan, maka kita harus terus memperbaiki diri kita agar kita dapat mengajak orang lebih banyak lagi dan lebih baik lagi. Yang ketiga ialah kaulan masuran atau mempergunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Karena objek dakwah kita tidak menentu, kita akan mendapatkan orang yang lembut ataupun orang yang kasar, maka kita penting untuk melakukan pendekatan. Seperti yang kita ketahui pada contohnya, apabila kita berceramah di Sumatera Utara, kita akan menggunakan intonasi yang kuat agar dapat difahami. Tetapi kita tidak bisa melakukan intonasi yang sama pada saat kita berceramah di Jawa Tengah atau Jawa Barat, karena mereka akan lebih tersinggung dengan apa yang kita sampaikan, karena intonasi, bahasa, dan sebagainya di daerah tersebut menggunakan bahasa yang lemah lembut dan sopan santun. Walaupun pada saat kita berada di Sumatera Utara, kita melakukan yang menyampaikan sopan santun atau menyampaikan hal-hal yang baik, tetapi karena intonasi kita kuat pada saat kita berceramah di Sumatera Utara, maka itulah yang membedakan dan kita harus melakukan pendekatan. Yang keempat ialah perkataan yang baik, fasih, dewasa, dan juga menyentuh hati. Dewasa di sini ialah kita harus mencerna dan menganalisis apa yang disampaikan oleh dai tersebut. Pada saat kita berceramah, kita harus menganalisis dengan dewasa dan dengan pemikiran yang dewasa. Seperti halnya pada saat kita menyampaikan suatu ceramah tentang fikih wanita, kita harus lebih fasih dan lebih memahami agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Karena ada hal-hal yang harus kita sampaikan, tetapi kita harus berpikir dewasa. Yang kelima dan yang terakhir ialah perkataan karim, hormat, dan mulia. Perkataan yang hormat ialah perkataan yang kita harus menjaga perasaan orang lain agar orang lain tersebut tidak tersinggung kepada kita. Oleh sebab itu, dalam hal ini kita harus menjaga lisan kita dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada jurusan Manajemen Dakwah dan di kelas Manajemen Dakwah C Stambuk 2018. Di sini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada dosen pengampu mata kuliah Retorika Dakwah, yaitu Ibu Dr. Khotibah MA, yang telah memberikan saya ilmu pada semester ini pada mata perkuliahan Retorika Dakwah, sehingga saya dapat memaparkan hasil ujian saya pada video ini dan juga memahami bagaimana retorika yang sesungguhnya dan bagaimana pengaplikasian dari retorika dakwah tersebut. Dan saya mengucapkan pula terima kasih kepada teman-teman saya dan juga audiens, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan sebaik mungkin. Di sini, video ini saya buat untuk menyelesaikan mata perkuliahan retorika dakwah, yaitu untuk menyelesaikan ujian akhir semester pada mata perkuliahan retorika dakwah yang diampu oleh Ibu Dr. Khotibah MA. Dan saya mengucapkan beribu maaf apabila terjadi kesalahan, baik itu teknis maupun ucapan saya. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Demikianlah video singkat saya tentang retorika dakwah. Semoga bermanfaat dan semoga dapat memberi pengetahuan yang lebih baik lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.